Baik, kita mulai perkuliahan kualitas perangkat lunak pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang pertama, saya mohon maaf gitu ya, yang hari kemarin hari Senin atau hari Senin kalau salah itu ya, Senin atau Selasa, mestinya ada perkuliahan karena saya pikir dalam satu minggu itu ada 2 pertemuan dibagi 2 kelas gitu ya, kelas A dan Bondowoso kelas yang pertama dan Bondowoso yang kelas kedua. Ternyata digabung jadi satu. Begitu ya informasinya ya. Sehingga bisa saya minta untuk digabung jadi satu. Padahal itu adalah 2 pertemuan untuk semua kelas, sepertinya begitu. Baik. Perkuliahan pada pagi hari ini saya melanjutkan dari Pak Angga sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada saya dan materi yang diberikan kepada saya, yaitu tentang pengujian keamanan perangkat lunak. Saya yang yang black dulu, yang hanya melihat input ya sama outputnya. Jadi ini ada, anggap aja ada box gitu ya. Input masuk ke black box testing ini, kemudian keluar output. Nah, yang dilihat untuk black box testing itu adalah kalau inputnya begini, maka keluarnya harus begini. Nah, gitu ya. Kalau inputnya tidak begini, maka outputnya harus tidak begini. Nah, kan gitu ya. Hanya melihat ini aja, hanya melihat input, ya, inputnya apa? Inputnya seperti ini, keluarnya harusnya adalah ini. Inputnya X misalnya, keluarnya harusnya Y, ya, tanpa melihat proses yang ada di dalam sini. Jadi tesnya cukup, yang penting misal yang kita ketahui bersama-sama, untuk ini misalnya ya, salah satu fungsi login misal gitu ya. Login itu biasanya apa? Ngisi username kan gitu ya, sama ngisi password kan gitu ya. Oke, kalau username benar, password benar, ya diinputkan kan misalnya ini ya, username diinputkan, password diinputkan, ya jika username benar, ini benar, maka outputnya apa? Benar atau masuk ke menu utama biasanya kan gitu ya, masuk ke menu utama. Ya, oke. Kalau ini sudah benar ini, tadi dicek testingnya, cara ngetes cuma gitu aja. Oke, fungsi login, coba kita lihat. Masukkan inputnya username benar, password benar, maka outputnya adalah benar dan masuk ke menu utama, kan gitu ya. Coba lagi, sekali lagi, username-nya benar, passwordnya salah, maka apa? Ya, outputnya adalah salah dan tidak masuk ke menu utama, gitu ya. Oke. Nah, kalau yang pertama tadi password benar, username benar, password benar, maka jawabannya outputnya benar dan masuk ke menu utama. Ya, maka kalau kondisinya seperti ini, maka softwarenya adalah baik atau cukup atau sukses, terserah namanya kan gitu ya. Kemudian kalau username benar, password salah, maka keluarnya adalah salah. Maka ujinya atau tesnya adalah benar kan gitu ya, karena salah satu ini salah maka harusnya salah, dan ini benar, ini bagus berarti softwarenya ya. Kalau ini salah, username salah, password salah, maka jawabannya apa? Salah. Nah, ini berarti benar ya. Kalau misal ini dibalik yang satunya nih, yang belum, username salah, password benar, maka jawabannya apa? Mestinya adalah salah kan ya. Tapi misalnya di ini benar ternyata. Nah, ini berarti softwarenya tidak baik, gitu aja. Ya, kalau terjadi seperti ini. Saudara yang ngetes, maka menyimpulkan bahwa software ini tidak baik. Nah, itu adalah black box testing.
ya, black box testing. Jadi tanpa melihat isinya, yang penting inputnya ini, outputnya ini, ya, inputnya A, outputnya B, dan seterusnya, gitu. Sesuai dengan yang di desain pada saat itu ya, sistem and software design. Oke. Nah, itu yang black box testing. Yang white box testing, ya, yang white itu berarti ada input, ya, masuknya ini ilustrasinya, ya, white box-nya kelihatan, box-nya kelihatan, ketika putih, transparan, gitu maksudnya. Outputnya juga terlihat. Nah, maksudnya putih atau transparan ini, gitu ya, putih atau transparan ini artinya apa? Inputnya, ya, input yang diberikan, kemudian kalau yang black box tadi kan input, terus dilihat outputnya. Kalau ini inputnya dilihat, kemudian apa? Prosesnya di dalam box ini dilihat, diuji atau diperiksa, ya, atau dites, kan gitu ya, dites, kemudian outputnya juga dites. Ya, contoh login juga lagi ya, login. Oke, ada username, inputnya ada username, ada password, kan gitu ya. Oke, misalnya ini input ya, bagian input, dan bagian proses. Nah, ini ada proses, terus ada output, ada proses, ada output. Oke, username ya. Jika username-nya benar, password benar. Nah, kalau black box tadi apa? Langsung lihat di sini kan ya, ya di sininya kan. Tapi kalau white box dilihat prosesnya. Prosesnya itu apa saja di dalamnya? Ya pasti username yang diinputkan ya pasti akan dicek atau disamakan, dicari, gitu, dicek apakah username yang apa namanya, yang diinputkan tadi sama dengan username yang ada di database, ya, yang ada di database. Oke, kalau benar, kemudian baru ke bawahnya. Apakah password yang diinputkan sama dengan password yang ada di database? Jika yang ini benar dan ini benar, benar dan benar adalah benar, gitu ya. Pohon keputusan, tabel benarannya adalah benar, benar dan benar, n gitu ya. Maka outputnya adalah benar. Nah, gitu ya. Jadi masih melihat ini. Ya, ini yang paling sederhana ini maksudnya ya, gambaran sederhananya. Sebenarnya dilihat juga tekniknya. Karena apa? Ada yang ini, coba saudara mungkin waktu praktek sudah pernah mencoba kan gitu ya, pernah menguji maksudnya testingnya untuk yang whiteboard testing itu kan ada misalnya ya, ini ada username, ada password. Nah, kebanyakan username diisi, password diisi, baru dicek, ya baru output, baru keluar outputnya kan gitu ya, kan gini ya. Nah, ada yang model username diisi, kemudian apa? Cek dulu username-nya, kan gitu ya. Jika benar, maka ke password diisi, kan gitu ya. Passwordnya diisi, ya password ini ya, password diisi. Nah, jika benar, maka cek dulu, cek dulu, cek, kemudian baru output, kan gitu ya. Jadi isi username, ini isi password. Ya, kebanyakan yang sering dilakukan, ini tidak apa-apa sama-sama. Jadi ngisi username, ngisi password. Tapi kalau ini ngisi username, cek dulu username ada enggak. Kalau enggak ada, nggak usah ngisi password gitu loh ya. Kalau salah berarti nggak usah ngisi password. Ada yang seperti itu, gitu ya. Tapi ada yang harus dua-duanya dulu baru. Nah ini teknik teknik seluruh datanya istilahnya, pemrogramannya, algoritmanya itu juga diuji ya, atau dites kalau menggunakan white box testing. Oke gitu ya. Jadi itu kesimpulan yang kemarin barangkali ya, kalau sudah disampaikan oleh mungkin Pak Angga atau siapa gitu ya. Jadi intinya bedanya black box sama white box ada di situ ya. Kenapa sih kok harus dibuka dengan white box dan black box? Ya karena kalau saudara sudah bisa atau pernah melakukan pengujian black box dan pengujian white box, ini sebenarnya
untuk pengujian keamanan, ya, ujian keamanan itu nanti juga hampir sama, ya. Kalau sudah black box bisa, ini bisa, ya nanti ujinya mirip-mirip karena di dalam pengujian keamanan juga ada white box dan black box. Artinya saudara sudah pengalaman. Oke, gitu ya. Pengujian keamanan perangkat lunak, ya salah satu modelnya saudara pernah melakukan uji perangkat lunak menggunakan metode black box atau white box. Ya. Nah, sekarang pengujian keamanan. Ini latar belakangnya. Ya, latar belakangnya kenapa sih perlu dilakukan pengujian keamanan perangkat lunak? Ya, selama ini kan pengujiannya adalah pengujian software aja kan ya, pengujian apa namanya? Ya perangkat lunak sudah jadi, software, aplikasi yang sudah jadi baru diuji. Ya. Tapi kalau kita bicara pengujian keamanan perangkat lunak, ya, pengujian keamanan perangkat lunak, ya. Pengujian keamanan perangkat lunak, maka nanti saudara akan lebih lengkap. Sebenarnya sama ya, sebenarnya sama dengan yang pengujian itu, tapi akan lebih lengkap. Coba sebelum ini ya, sebelum kita lanjutkan, saudara saya ingatkan dulu pengembangan perangkat lunak. Ya, pengembangan perangkat lunak. Masih ingat nggak metode pengembangan perangkat lunak? SDLC, System Development Life Cycle, atau ada ngomong Software Development Life Cycle, ya, siklus dari pengembangan perangkat lunak. Ada yang pakai itu waterfall itu ya, mudah-mudahan saudara pernah dengar ini ya, atau pernah baca ini ya. Saya yakin pernah diajarkan ya, saya yakin pernah diajarkan karena di kelas Jember ini diajarkan, kelas internasional diajarkan, kelas apa namanya, kampus 3, kampus 4, Nganjuk dan Sidoarjo juga sama diajarkan. Semuanya sama, termasuk Bondowoso. Ada waterfall, pengembangan waterfall, ini pengembangan yang sekuensial, pengembangan yang lama, yang kuno. Kalau yang sekarang kebanyakan menggunakan ini ya, Scrum, ya, agile sistemnya itu. Ya, pengembangan perangkat lunak menggunakan waterfall, tahap-tahapannya adalah yang pertama apa? Pernah dengar ini ya, requirement definition ya, requirement definition ya. Kemudian setelah requirement definition itu adalah ya identifikasi atau pendefinisian kebutuhan perangkat lunak. Nah, itu oke. Dilanjutkan dengan sistem and software design. Ya, ini langkah-langkahnya. Saya yakin pernah ini ya, karena setiap mahasiswa saya tanya mesti pernah mengikuti ini. Kalau belum ya coba dibaca lagi, atau memang belum gitu ya. Kemudian yang ketiga, implementation and unit testing. Implementation and unit testing. Oke, selanjutnya masih ingat nggak saudara? Apa setelah ini? Ini waterfall-nya. Ya, ada yang ngomong integration and system testing. Ya, kemudian yang terakhir ini ya, ada apa ini? Operational and maintenance. Ya, ini adalah siklus pengembangan. Ya, ini sebenarnya namanya siklus, dia balik ke sini, ke atas ini. Ya, ini tahap-tahapannya yang dikenalkan oleh Summerfield dan Prisman gitu ya, ahli sistem informasi. Yang pertama requirement definition ya, requirement definition. Oke. Pertama requirement definition ya, ini hanya mengingatkan saja, sebenarnya bukan materinya keamanan perangkat lunak, ini materinya pengembangan sistem informasi ya. Ini analisis kebutuhan ya, pendefinisian kebutuhan perangkat lunak. Jadi saudara pertama kali kalau mengembangkan sistem informasi itu mesti apa? Ya melakukan
ini pengembangan pendefinisian kebutuhan. Artinya apa kegiatannya? Saudara ketemu dengan user, ya. Ini ketemu dengan user, ngomong-ngomong, gitu ya. Maksudnya ngomongnya itu maunya dibuatkan kayak apa, softwarenya, gitu ya. Batasan sistemnya seperti apa, ya, sampai mana, kan gitu. Kemudian ya termasuk biayanya berapa, jangka waktu pengerjaan berapa lama, dan seterusnya, ya. Sampai pada garansinya kayak apa. Nah, gitu ya. Oke, ini ketemu dengan user, omong-omong, sampai terjadi kesepakatan. Kesepakatan dalam arti apa namanya? Ya ini yang akan dikembangkan itu seperti ini. Oke, sampai ada kesepakatan. Kesepakatan ya antara pengembang dan user. Pengembang itu adalah orang TI, ya kita ini pengembang, kemudian usernya adalah orang yang meminta diadakan software itu. Ya bukan operator ya, bukan kasir kalau di Indomaret itu, tapi orang yang minta. Siapa orang yang minta? Ya bisa jadi pimpinannya, manajernya, dan seterusnya. Ya minta dibuatkan perangkat lunak atau aplikasi. Oke. Nah, kalau sudah ketemu, sudah tahu apa yang harus dikerjakan, ya batasan seperti apa tadi, biayanya berapa, waktunya kapan, sampai berapa lama, kan gitu ya. Akhirnya sepakat. Kalau sudah sepakat, ini munculnya bisa surat perintah kerja atau kontrak pengembangan perangkat lunak dan seterusnya, macam-macam ini tergantung perusahaannya. Kemudian turun, ya kalau sudah, jadi sudah semua selesai, dibawa pulang, kemudian dikerjakan di tempat kerja developernya. Jadi dilakukan apa? Desain sistem, ya, and desain software, ya. Jadi mendesain sistemnya dan mendesain perangkat lunaknya. Ya. Oke, ya kita menggunakan itu, tools-toolsnya itu bisa pakai data flow diagram, pakai UML, ya, yang ada use case, ada apa namanya sequence diagram dan seterusnya itu macam-macam itu. Oke, sudah didesain, sudah jadi. Kalau jadi, maka desainnya nanti akan diserahkan kepada programmer untuk diimplementasikan. Jadi diubah desain menjadi kode-kode komputer atau codingnya gitu ya. Atau buat programnya lah bahasanya begitu ya. Oke, programnya sudah dibuat oleh si programmer berdasarkan desain pada tahap sebelumnya. Kemudian apa dilakukan ini tes, unit testing ya, unit test. Artinya ngetes per fungsinya, per unitnya ya. Saudara tes menggunakan bisa pakai white box, bisa pakai black box. Oke ya, pakai dua ini. Kemudian kalau sudah bagus semua hasil tesnya, kemudian dilakukan lagi apa integration and system testing. Jadi tes integrasi dan sistem. Ya, boleh pakai white box, boleh pakai black box ya. Kemudian kalau sudah memenuhi syarat, hasil tesnya bagus, maka software siap untuk dioperasikan. Setelah itu apa ya dioperasikan, dipasang, diinstal, gitu ya. Kemudian pegawainya diberi pelatihan, ya. Kemudian pegawainya diberi buku petunjuk pengoperasian, gitu ya. Dan juga akhirnya apa? Dilakukan maintenance, perawatan, ya, garansi. Bisa dilakukan secara berkala, tiap seminggu sekali didatangi, ada masalah enggak? Kalau nggak ada masalah ya ulang. Minggu kedua didatangi ada masalah enggak? Nggak ada. Minggu ketiga didatangi lagi ada masalah enggak? Oh ada begini. Oh ya sudah diperbaiki ya karena masih dalam masa garansi. Nah di sini juga sekaligus dilakukan user acceptance test, tingkat penerimaan user, tingkat penerimaan user. Artinya tingkat penerimaan. Kalau tadi kan secara teknis ya, yang ini secara teknis, logikanya tidak error, kemudian ya programnya sendiri tidak error, tampilannya user friendly ya, sudah memperhatikan UI UX-nya, kemudian ya dan sudah kalau sudah lolos semua, maka ini sekarang uji tingkat penerimaan user ya. Jadi usernya cocok nggak gitu loh. Ini bicara non teknis juga ini ya, maksudnya bicara seneng atau tidaknya nih rasa gitu ya, cocok nggak.
Ada yang contoh yang software-nya bagus tapi tidak diterima oleh user, misal gitu ya. Contohnya apa? Misal kemarin mungkin saya sudah pernah ngomong gitu ya. Misal kalau disuruh membuat sistem informasi pendaftaran anggota, misal gitu ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, misalnya ini PDI itu misalnya ya. Saudara disuruh membuat sistem pendaftaran anggota aja. Oke, saudara buat selesai bagus, diuji pakai unit testingnya lolos, ya, diuji sistem dan integrasi testingnya lolos. Nah, lolos dan bagus tampilannya, ternyata waktu dikasihkan ke usernya yang meminta software tadi, ternyata ditolak. Kenapa? Salah satunya apa? Ya gara-gara mungkin background tampilan warna gitu ya, tampilan layarnya backgroundnya berwarna biru misal gitu ya. Nah kan nggak cocok ini, PDIP kok biru kan gitu ya. PDIP biasanya warna apa? Merah. Tapi karena saudara ngasih warna biru, ya dia nggak cocok. Itu namanya user acceptance test. Ya, tes tingkat penerimaan penggunanya. Ya. Oke, mudah-mudahan ini semua saya yakin sudah diberikan di mata kuliah sebelumnya, ya karena saya tidak tahu nama mata kuliahnya, tapi saya yakin karena kelas yang lain ini sudah waktu kemarin saya tanya sudah pernah diajarkan, ya cuman banyak yang lupa gitu aja, ya. Oke, coba saudara perhatikan, saudara kemarin ya beberapa minggu yang lalu telah praktek untuk software testing ya. Nah, software testing yang dilakukan adalah di area ini kemarin. Di area ini kan ini ada tulisan tes ini ya. Di area sini. User unit testing dan system and integration testing. Nah, ini kan ada tulisan tes ini. Ini juga ada tulisan tes. Nah, yang saudara lakukan kemarin yang ini, white box dan black box-nya di sini. Di dua yang merah salingkari ini. Ya. Ya, tetapi kalau sekarang pengujiannya keamanan perangkat lunak, nah ini keamanan, maka nanti diupayakan, nah itu diupayakan, banyak ahli menyampaikan, diupayakan perlu saudara melakukan pengujian dari sini. Ini, dari requirement definition, sejak ketemu dengan user, itu sudah diuji keamanan perangkat lunaknya, meskipun calon, ya masih calon perangkat lunak. Nah, kemudian didesain, ini juga sekalian didesain. Ini dilakukan security testing, ya SC security testing. Di sini juga sudah dilakukan security testing. Nah, di sini kan sudah ada testing ini ya, dilakukan juga tidak salah. Jadi di semua tahap itu dilakukan security testing. Security testing. Jadi ini semua tahap ya, kedua, ketiga, keempat, lima. Ini dilakukan security testing. Kenapa? Karena tujuannya kan menjamin bahwa setiap tahap atau langkah yang dilakukan dalam setiap tahap itu adalah benar. Maka dilakukan pengujian keamanan perangkat lunak. Kalau kemarin masih di daerah implementasi sama integrasi and system testing. Kemarin 2. Nah, sekarang semuanya, itu aja intinya. Oke, itu cerita ruang lingkup ya dari keamanan perangkat, pengujian keamanan perangkat lunak yang beda dengan kemarin software testing ya. Tes perangkat lunak hanya di daerah 2 ini. Ya. Jadi sekarang di 5 kotak ini semua dilakukan security testing, keamanan perangkat lunak. Latar belakangnya yang paling umum, kalau ini latar belakang umum ya, perangkat lunak menjadi penggerak utama perusahaan. Saya pikir ini hampir semua perusahaan sudah menggunakan komputer. Syukur-syukur sistem informasi ya kalau ditemukan banyak datanya. Kemudian yang kedua user, peminta software tadi itu ya, peminta perangkat lunak ini kebanyakan ini tidak semua merasakan kecemasan saat ini menurut penelitian dari mahasiswa dari UGM itu merasakan kecemasan saat perancangan dan pengembangan perangkat lunak. Ya, maksudnya meskipun tadi sudah ada kesepakatan kontrak gitu ya,
Tetapi namanya dia orang yang pesan, pasti kan deg-degan kan gitu ya. Nanti jadinya jangan-jangan gitu ya. Ada kecemasan, ya. Ada keraguan, ada kebingungan, ada kadang keminderan kan gitu dan seterusnya ya. Karena ada kecemasan, maka di kecemasan ada di mana? Kan tadi ngomong-ngomong user sama developer kan ada di sini di requirement definition. Nah, makanya perlu dilakukan security testing. Jadi di tes juga ya. Tes itu tujuannya untuk apa sih? Ya untuk menjamin, sekali lagi untuk menjamin bahwa langkah yang dilakukan adalah benar dan menghindari, nah ini ya, menghindari apa ini, masukan-masukan atau kerentanan gitu ya, masukan-masukan atau kerentanan atau kegagalan ya, menghindari itu, meminimalisir lah, kalau rentan itu masih ada. Oke itu, jadi kemudian yang ketiga, kecenderungan developer, ya developer membangun tanpa memberikan keamanan pada setiap tahapan SDLC. SDLC tadi yang ini, ya, yang ini SDLC ini semuanya, waterfall tadi ya. Kecenderungan developer orang TI, ya developer perangkat membangun tanpa memberikan keamanan pada setiap tahapan. Dia hanya karena sudah diajarkan tes itu ada di sini aja, ya akhirnya apa? Ya dia aman aja. Yang penting sudah ketemu user dan sepakat, lanjut lakukan software design and system design. Desain sistem dan software sistem selesai, langsung lanjut ke implementasi ke program komputernya ya, dikonversi desain menjadi kode-kode program ya. Kemudian ya sudah, baru di sini ada tes gitu loh ya. Makanya developer itu langsung lanjut tes dilakukan di dua kotak ini, di dua tahap ini aja. Ya, padahal ternyata apa penting di sini, penting juga di desain dan seterusnya. Ya. Yang keempat, munculnya defect atau cacat ya, atau error maksudnya ya, munculnya error tanpa sengaja yang menghasilkan kerentanan atau vulnerability ya. Rentan itu apa ya? Rawan ya, kerawanan kan gitu ya. Rawan rusak, rawan macet, rawan hang, rawan apa namanya? Ya rawan berhenti programnya kan gitu ya. Loh, kenapa kok rawan? Padahal kan sudah dites kan gitu ya. Sudah dites. Ya namanya ya tergantung pengetesnya sebenarnya, tergantung pengetesnya. Contoh bisa jadi kita lupa gitu ya. Bisa jadi kita lupa misalnya ada hitungan ternyata misal ternyata ada hitungan pembagian, kalau pembagian itu ada pembilang ada penyebut, misal gitu ya, bagi. Nah coba kalau diinputkan PB, nah kan gitu ya, PB-nya 4, penyebutnya 2, maka B sama dengan berapa? Ya 2 kan ya, B-nya sama dengan 2. Ya, coba kalau dimasukkan P-nya 4, B-nya pembilangnya 4, PB-nya 4, penyebutnya 0, maka hasilnya berapa? Coba ini berapa hasilnya nih? Ada yang tahu nggak? Kalau yang pertama 4 dibagi 2 sama dengan 2, 4 dibagi 0 sama dengan apa ini? 0. Nah, itu ya. Tidak terdefinisi. Tidak boleh, tidak ada 0. Aturan matematika saja, 4 dibagi 0 itu sama dengan bukan 0, tetapi apa? Tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Tidak ada jawabannya seperti ini ya. Ini kan kalau nggak dites lolos gitu ya. Kalau nggak dites lolos, pas ada proses kayak gini nanti misal gitu ya, hitung-hitungan transaksi ternyata satu hari ini tidak ada pembeli, akhirnya ditulis 0 kan gitu ya. Nah, ini akhirnya pembaginya jadi kelihatannya pembaginya jadinya 0, tetapi akhirnya apa? Keuntungannya 0 misal gitu ya. Maka kelihatannya 0, tapi kalau dibagi ya kan tidak boleh, tidak ada itu. Itu sudah aturan kan gitu ya. Misal itu, contoh itu kecil aja ya, kasus kecil. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan ada gambaran ya. Jadi security testing atau pengujian keamanan itu dilakukan di semua
tempat gitu ya, di semua tahapan. Nah ini gambarnya tadi ya, SDLC ya, yang menggunakan waterfall. Oke. Coba di requirement definition, ya, pada saat requirement definition, ya, ini tadi ya, pekerjaannya, kegiatannya ada di dalam requirement definition apa tadi? Usernya ketemu dengan siapa? Developernya, kan gitu ya. Omong-omongan. Nah, dari sini ini ada rawan penyalahgunaan, maksudnya dari sisi user ya, terutama ya dari sisi user. Kadang-kadang bahasa yang digunakan ini kan mereka nggak begitu paham benar biasanya ya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa proyek, kan gitu ya, bahasa proyek. Kalau bahasa proyek itu maksudnya yang penting apa? Dikomputerisasi. Yang kemarin manual dijadikan terkomputerisasi. Ya, itu namanya komputerisasi. Biasanya kalau komputerisasi menggunakan proyek, ya proyek sistem informasi itu namanya. Tapi nah ini kalau salah, ya saudara bisa memberi masukan saja karena dia yang membeli gitu ya. Kita hanya beri masukan, ditawarkan. Kalau dia mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Menggunakan bahasa pengembangan sistem informasi. Kalau tadi pengembangan, yang sebelumnya tadi proyek sistem informasi, ini agak beda nih. Proyek itu kalau sudah jadi ya selesai ditinggal. Tapi kalau pengembangan, kalau jadi terus dipantau kan gitu ya, untuk dikembangkan terus. Ya, kalau proyek tidak. Kalau mau mengembangkan proyek baru lagi ya, gitu bedanya proyek sama pengembangan. Nah, ini rawannya di sini juga ya. Yang kedua, kemudian yang sangat mungkin rawannya adalah ini ya, istilahnya transfer knowledge-nya ya, istilahnya knowledge-nya ya, transfer knowledge-nya artinya bahasa yang digunakan oleh user atau peminta software tadi, peminta perangkat lunak itu biasanya bahasa bisnis, bahasa lapang, bahasa bisnis. Sedangkan saudara itu adalah bahasa teknis, bahasa yang ada di lingkungan sistem informasi, ya teknologi informasi. Ini kadang harus disamakan. Makanya kadang tidak bisa sekali ketemu, tapi beberapa kali ketemu, gitu ya. Kemudian termasuk pendekatannya ya, pendekatan mengerjakan gimana dari bawah ke atas. Ya ini rawan-rawan penyalahgunaan di sini maksudnya. Pendekatan dari atas ke bawah, top down atau bottom up. Ya, kalau top down itu omong-omongnya gitu ya, maksudnya requirement definition-nya mulainya dari atas itu dari aturan utama ya, dari aturan perusahaan, atau kalau orangnya berarti dari direkturnya atau pimpinan ya gitu ya, sampai ke karena ini top down dari atas ke bawah, top downnya ya sampai ke aturan operasional kan gitu ya, aturan operasional. Kalau orangnya ya operator itu, operator. Nah, ini ya, aturan operasional maksudnya apa? Contohnya kwitansi itu ya, kwitansi surat-surat itu, nah itu adalah yang paling bawah down-nya gitu ya. Nah, yang kedua pendekatannya ini bottom up. Bottom up itu dari dasar atau bawah untuk ke atas kan gitu. Dibalik ya, dibalik. Kalau bottom up itu adalah dari kwitansi formulir kan gitu ya, aturan-aturan paling bawah, kwitansi ya, formulir sampai kepada dokumen paling atas ya, dibalik gitu ya, aturan. Atau orangnya ya mulai dari operator, jadi datang ke operator dulu baru kemudian ke pimpinan, tanya-tanya ke operator dulu baru tanya ke pimpinan ya. Nah ini biasanya mahasiswa melakukan ini untuk tugas atau tugas akhir gitu ya,
datang ke kasirnya dulu. Padahal ya terserah, tidak salah itu. Kalau saudara datang ke kasir dulu, berarti saudara menggunakan bottom up. Ya, bottom up ini cenderung apa? Cenderung komputerisasi, mengkomputerisasikan yang manual, mengubah yang manual menjadi komputerisasi gitu aja. Itu yang sering dilakukan mahasiswa. Padahal yang dimaksud adalah mestinya apa? Pengembangan. Kalau pengembangan itu biasanya pakai yang top down ini. Ya, boleh semua dilakukan. Ya, boleh milih salah satu, boleh dua-duanya juga lebih baik. Dua cara dilakukan gabungan gitu lebih baik. Ya, atau yang satu yang top down juga boleh. Gitu ya, ada kelemahan. Ya, ini yang seperti ini. Kadang si user atau direktur atau peminta software tadi itu tidak sampai bicara ini. Yang penting tempat saya canggih gitu aja biasanya ngomongnya kan ya. Saya kepingin seperti punya tetangga itu, wah canggih cepet ini laporan gini cepet. Nah kalau hanya cepet-cepetnya ya mungkin bisa jadi apa bottom up jadinya nanti pendekatannya. Tapi kalau tidak ke susu ya harus dipikir matang-matang ya berarti top down. Biasanya top down lebih mahal harganya kan gitu aja. Ya. Oke. Nah, hal-hal yang seperti ini tadi, catatan tadi itu dicatat ya, dimasukkan dalam ini security requirement gitu ya. Jadi transfer knowledge biar ngomongnya sama itu, biar aman kan gitu ya. Harus dijelaskan. Nah, kalau nggak hati-hati ya nggak dijelaskan. Makanya perlu security requirement atau kebutuhan untuk testing di security kan gitu ya. Kebutuhan variabel-variabel ini maksudnya. Untuk jadi untuk dicek sebenarnya, untuk dijamin bahwa tahap requirement definition ya, mendefinisikan kebutuhan antara user dan developer itu ada kesepakatan jelas sehingga tidak was-was. Tadi kan was-was tadi ya. Oke, itu kemudian yang kedua system and software design ya. Tahap yang kedua kalau sudah dapat kebutuhan-kebutuhan tadi langsung dirancang dalam bentuk sistem dan perangkat lunaknya. Ya, ya ini test plan itu perencanaan ya, rancangan atau desain, perancangan juga ya, ya plan. Maka softwarenya pun dites. Kok softwarenya apa namanya? Desainnya. Ini kan software desain. Desainnya dites dulu. Ya diuji lagi desainnya. Selama ini kan tidak ada uji desain ya. Yang diuji kan ada di ini aja. Dua nih yang kayak tadi saya lingkari di atas tadi ya. Dua ini aja yang diuji. Nah, sekarang di sini diuji ya. Uji logikanya dan gitu ya. Kalau di sini kan kebanyakan logika ya. Misalnya oke diuji logikalnya ya. Logika ya, terus diuji terutama yang masalah keputusan itu, yang percabangan itu ya. Keputusan ini penting ya. Oke. Karena apa? Kita belum tahu errornya kan di sini ya. Error itu ketahuan kalau di sini. Kalau di sini hanya error logik ya atau tidak masuk akal kan gitu ya. Diuji juga ini. Kalau ini diuji, oke ya sudah di test plan misalnya, test planningnya itu ya. Kalau lolos baru ke sini. Nah ini juga selama ini kan tidak dipandang perlu diuji desain itu. Biasanya yang dites langsung ininya di sini ya. Oke. Karena di setiap ini ya ada risk analysis, saudara nanti akan diajari ini juga membuat analisis resiko. Karena kalau desainnya A misal gitu ya, nah ini kalau tidak A atau melenceng dari A bisa beresiko apa saja, itu ada di sini nanti ya. Membuat daftar resiko, menghindari resikonya hanya untuk pencegahan gitu ya. Jadi dibuat dulu analisis resikonya. Jadi kalau saat membuat dia akan memperhatikan resiko-resikonya. Gitu ya. Coba kalau misal tadi itu ya, contohnya yang tadi itu yang login di awal tadi ya. Kalau saya ngisi login dulu, ngisi username, kemudian lanjut ngisi password, sama nggak dengan ngisi username, kemudian tadi ya dicek dulu. Nah, jika benar maka saya ngisi password. Nah, jika tidak saya balik ke sini. Nah, ini kan bisa dihitung ini ya. Kita ngisi 2 kali baru dicek. Yang ini ngisi 1 kali dicek, ngisi yang kedua dicek. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk risk analysis apa
resikonya apa, terus cara mengatasinya gimana. Nah, itu ada di nanti ada di risk analisis ya. Sekarang masih teori umum dulu. Kemudian setelah itu apa? Implementation and unit testing. Nah, ini sudah ya, pasti saudara sudah tahu nih testing karena kemarin sudah mempraktekkan black box nggak salah ya, black box sama white box. Ya sudah ya ini ya. Kemudian ini software testing ya. Dari sisi software mungkin muncul kerentanan. Nah, ini yang tadi kita belum kerentanan, rentan itu apa tadi itu? Rentan itu akibat dari cacat atau defect atau error gitu ya. Macam-macam nanti ya kerentanan itu. Bisa buffer overflow, stack overflow, kemudian apa namanya? Itu salah isi ya, yang mestinya coba ngisi telepon ya, nomor telepon gitu ya. Isinya bisa nggak ABCD dicampur dengan 1 2 3 kan nggak bisa kan gitu ya. Seperti itu ya, seperti itu kerentanan seperti itu. Makanya kalau sudah diketahui di saat desainnya di sini, field-nya itu integer atau apa, string atau teks kan gitu ya, atau karakter, ya sudah ditentukan di desain sini, desain database-nya kan sudah ya. Oke. Atau juga buffer overflow. Buffer itu ini, buffer itu tempat sementara ya. Tempat sementara, penampungan sementara. Ini secara teknis, ini di komputer, nanti ada buffer, ya. Di komputer ada buffer. Jadi buffer itu misal contoh ya, contoh buffer gitu ya. Misalnya berapa? 3 kali 4 dibagi 2. Hasilnya berapa? 3 kali 4, 12. 12 dibagi 2, 6. Hasilnya 6. Nah, kalau manual kan begini ya, langsung di pikiran kita. Tapi sebenarnya kalau di komputer, ya ini dulu, urut, ini dikalikan ini berapa? 12. Nah, 12 itu masuk buffer gitu maksudnya ya. Terus 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. 6 masuk buffer. Nah, kemudian sudah ada operasi lagi dikeluarkan ke alat outputnya, ke monitor. Langsung 6 gitu ya, di monitor muncul 6. Nah, itu buffer. Nah, tapi kalau buffer overflow berarti apa? Ya buffernya penuh, kelewatan. Atau yang lain istilahnya ada stack overflow. Nah, overflow. Nah, itu misalnya gini, overflow itu nggak muat itu, apa namanya? Atau buffer overflow itu artinya isiannya nggak muat. Maksudnya begini, komputernya nggak kuat mungkin ya. Misal ya, coba saudara buat program menghitung antara menampilkan tulisan 1 sampai 1000. Bisa nggak? Nah, bisa kan ya dengan pengulangan kan gitu ya? Dengan loop, ya, dengan menggunakan looping, pengulangan, ya, for i1 to 1000, nah, kan gitu ya. Cetak i-nya. Nah, gitu ya. Jadi i1 to 1000 enak kan ya? Nyetak nanti di layar muncul semua 1 2 3 sampai angka 1000. Itu berarti buffernya masih menangani, masih mengcover atau kapasitasnya masih bisa digunakan. Tapi coba kalau buatlah software, buatlah perangkat lunak yang menampilkan angka 1 sampai tak terhingga. Nah, gini ya, tak terhingga misalnya gitu ya. Maka munculnya apa? Ya buffer overflow atau stack overflow. Karena apa? 1 tampil 2, tampil 3, 4, 5, sampai terus sampai wah sejuta atau berapa itu nggak berhenti-berhenti, komputernya loop terus kan gitu ya. Nah itu nanti pasti akan terjadi overflow karena nggak kuat ya. Contoh lagi integer. Integer itu adalah berapa? Angka berapa integer itu? Ada batasannya. Masih ingat nggak angkanya? Jadi antara minus 3 berapa itu? 32 656 apa sampai dengan positif 32 6557 ya, jadi 1 km atau kebalik saya lupa nih ya. Jadi
integer itu adalah 32.656 sampai positif 32.657. Jadi di atas ini kalau ada uang 1 juta gitu ya, maka ada inputan ya, ada orang bayar transaksi 1 juta dimasukkan di variabel dulu kan ya, variabelnya integer ya, nggak kuat, overflow itu biasanya. Kenapa? Karena batasannya sekian. Makanya jarang untuk yang urusan uang gitu ya, urusan jenis data yang urusannya uang yang gede-gede, angka gede-gede itu biasa menggunakan apa selain ini bisa long integer kan gitu ya, long integer atau float gitu ya, dan seterusnya ya, jangan pakai integer. Tapi kalau transaksinya hanya 20.000 ya masuk integer ya, tidak buffer overflow atau stack overflow. Ya, contohnya itu ya. Contoh teknisnya di pemrograman kalau menggunakan white box itu seperti ini. Ya, termasuk integration and system testing itu apa namanya? Gabungan dari unit-unit, akhirnya jadilah sistem, itu dites juga. Oke. Sampai segitu ya. Oke, di sini di apa namanya? Ini juga buffer overflow ya. Kalau di operation and maintenance ya, ini biasanya ya itu tadi di UAT. UAT itu apa tadi itu? User acceptance test. Jadi tingkat penerimaan software ya, artinya bisa jadi diterima software saudara, bisa jadi tidak diterima. Loh, kan tadi ada kontrak, iya diterima tapi menggerutu gitu maksudnya ya. Yang tadi itu masa PDIP warna layarnya biru. Oh ya saya ganti, bukan biru, ganti putih. Oh sama saja, bukan merah gitu ya. Karena apa? Biru itu sepertinya ya tidak ada di teori komputer ya, tidak ada di teori TI. Biru itu adalah lawannya merah kan gitu ya. Yang ya musuhnya lah, musuh politiknya kan gitu ya. Karena tadi kita ngomong PDIP diganti putih, oh sama saja. Itu sama dengan musuhnya juga, partai yang warna putih gitu ya. Oke begitu ya. Ya mudah-mudahan saudara catatan ini bisa saudara apa namanya screenshot, saya nggak tahu saudara, yang penting screenshot aja dulu. Sekarang di capture dulu, silakan di capture. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Ya, ini akibat dari kerentanan atau adanya kerawanan, apa tadi kerawanan ya, kerentanan ya, rentan cacat, rentan error tadi itu ya. Ini kalau sampai ada rawan error, ini pasti ya oke kelihatan sekali ada kerugian cost ya dari user terutama ya. Ini user akan mengalami kerugian cost. Ini untuk user ya. Yang ini dari user ya. Karena apa? Harus memperbaiki ya kan, memperbaiki berarti apa? Biaya ya, dan juga waktu dan juga energi lagi yang gitu ya. Biaya masih nambah berapa rupiah, waktu nambah berapa jam atau hari, gitu ya. Energi ya akhirnya membelikan es jeruk atau membelikan nasi goreng kalau dia lembur kan gitu ya. Itu aja intinya sih, gambaran kasarnya ya. Kemudian berkurangnya kepercayaan konsumen ya, atau mungkin juga berkurangnya kepercayaan user ya. Kalau ini sudah jadi dan diimplementasikan, akhirnya ada error, di tengah jalan ada error gitu ya, meskipun masih dalam garansi, tapi orang konsumen ya, orang atau konsumen atau masyarakat yang menggunakan tahu kalau ada kelemahan, ya sudah, ini sudah mulai agak ini ya, sudah mulai agak kurang kepercayaannya gitu ya, yang akhirnya berdampak pada reputasi perusahaan. Ya contohnya saya tidak tahu ya, saudara pernah mendengar nggak di Police, kalau yang jurusan TI kan menggunakan e-learning JTI itu kan ya, tapi kalau yang non TI e-learningnya menggunakan LMS Police itu kan. Nah kemarin pada saat UTS LMS-nya macet, ya sudah nggak ada UTS akhirnya kan, jadi morat-marit. Akhirnya apa ya, kepercayaan dari mahasiswa, dari dosen yang menggunakan aplikasi itu LMS Police itu jadi berkurang gitu loh. Artinya apa ya, mending masih punya
JTI, gitu kan ya. Nah, kerentanan yang ini yang muncul, gitu ya, sampai pada reputasi perusahaan, ya, makanya dibutuhkan jaminan keamanan perangkat lunak. Ya, keamanan itu bukan berarti keamanan fisik itu ya, tapi keamanan software, keamanan materi atau isi dari setiap tahapan pengembangan tadi itu. Ya, untuk menjamin itu maka dilakukanlah security testing. Ya, oke ya. Mudah-mudahan tahu maksudnya security testing. Ya, security testing atau pengujian keamanan perangkat lunak maksudnya ini ya, adalah pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk mengidentifikasi apa ini, kerentanan, kerawanan tadi itu ya, apa nih, vulnerability ya, serta memastikan, nah ini ada dua nih, untuk mengidentifikasi ya pengujian perangkat lunak. Ini adalah jenis pengujian perangkat lunak. Nah, ini barang apa ini ya? Salah satu jenis pengujian yang mengidentifikasi kerentanan dan memastikan dan menjamin atau memastikan bahwa data dan sumber daya sistem yang ada di dalamnya ya, itu terlindungi dengan baik. Nah, ini tambahan aja dari hacker, dari peretas, dari apa istilahnya sekarang gitu ya, peretas kan gitu ya, hacker kan gitu ya. Hacker ini orang yang pinter sehingga membongkar-bongkar kan gitu ya. Termasuk peretas ini ya, orang yang bisa membongkar data yang ini yang apa namanya? Yang ada gitu ya, yang dia inginkan sendiri gitu. Jadi itu ya. Salah satu jenis lagi pengujian yang perlu yang saudara kenal adalah security testing. Ya, tujuan dan manfaatnya ya kalau ini secara teori aja saya pikir tadi sudah tergambar tadi ya, sudah tergambar lumayan tadi itu. Ya, untuk menghindari atau mereduksi kesalahan ya, atau dengan cara identifikasi kerentanan, mana yang rawan dicatat di semua. Kayak tadi itu ya, hitungan matematik rawan, nomor telepon kalau itu kan rawan ya, kadang-kadang bisa jadi apa, teks kan gitu ya. Oke, umur itu harusnya apa, angka, boolean integer kan gitu ya. Nah, kayak semacam itu kan juga rawan ya, yang rawan-rawan itu ya. Termasuk juga yang error logic. Kalau tadi itu 4 dibagi 0 itu adalah logic yang error ya, runtime error. Kalau itu salah berarti runtime error ya, divide overflow biasanya ya, karena komputer tidak mengenal dibagi 0 itu ya. Kemudian yang non logic atau error non teknis ya, error logic. Saya kasih contoh satu error logic ya. Error logic kelihatannya benar, error logic ini error ya, error logic, logikanya yang error gitu ya. Itu contohnya ini. Saudara, dulu saya pernah menguji mahasiswa ya, masalah testing gitu ya, masalah testing. Saya pernah menguji mahasiswa dan kebanyakan mahasiswa itu yang pintar-pintar gitu ya, yang sudah bisa membuat perangkat lunak, yang codingnya bagus, yang pemrogramannya bagus, itu sering terjebak di error logic sini. Ya, contoh waktu itu ujian ada mahasiswa yang membuat sistem informasi pendaftaran. Ini pernah saya ceritakan nggak salah ya, pendaftaran pasien rawat jalan di RS Subandi Jember, gitu maksudnya di rumah sakit gitu, Subandi Jember. Nah, coba ini ya, dia membuat ini sistem informasi pendaftaran pasien rawat jalan. Maksudnya ini pasien rawat jalan ya, dikomputerisasi gitu. Jadi prosesnya, saya pikir saudara pernah melakukan ya, kalau periksa ke dokter itu biasanya apa? Daftar dulu kan ya, daftar ke pegawainya itu.
ke susternya atau ke pegawainya lah pokoknya ya, sebelum periksa mesti dicari dulu, ditanyakan ya, sakitnya pernah periksa di sini enggak, gitu ya. Oh belum misalnya kan ya. Oh berarti baru. Kalau baru dibuatkan rekam medik baru atau nomor kartu periksa baru kan gitu ya. Oh sudah, kalau sudah berarti diambilkan yang lama kan begitu ya. Karena itu kartu rekam medik atau rekaman medis saudara itu akan tersimpan di situ terus gitu ya. Nah, oke, misalnya ya pada umumnya ya, waktu mau periksa itu mesti ditanya dulu, kita daftar. Kalau di rumah sakit Subandi daftar dulu. Soalnya mau ke poliklinik mana ya. Ada mata, ya ada dan lain-lain itulah, klinik umum dan seterusnya ya. Ya pada saat ditanya, misal ditanya, namanya siapa? Misal namanya Tono kan gitu ya. Tono Pak, jenis kelamin ya pasti laki-laki lah, Tono kan gitu ya. Alamat misalnya Jalan Masrib, Jember, gitu misalnya. Umur misalnya 25 misalnya gitu ya, umur 25. Oke, biasanya juga ditanya itu kan gejala atau yang dirasakan apa Pak? Kan gitu ya, sakit apa yang dirasakan? Itu kan untuk dokter menyiapkan aja ya. Ya dia menjawab misalnya gejala sakit apa Pak gitu, mau periksa apa gitu. Karena ini mau diarahkan ke dokter mana. Ini. Nah, si Tono jawab ini saya sudah beberapa bulan gitu ya. Beberapa bulan saya ini terlambat menstruasi. Menstruasi. Ya, akhirnya si ini kan kaget ya, si mahasiswa yang ini kan ujian mahasiswa ini ya. Jadi ujian mahasiswa kita tes gitu ya, kita tes. Coba programnya di sini. Ayo nama pasien Tono baru. Oke, jenis kelamin laki-laki, alamat Masrib, umur 25. Gejala apa penyakit yang dirasakan ini beberapa bulan terlambat menstruasi. Nah, si mahasiswa yang ujian tadi itu bingung loh. Pak, Tono kan laki-laki. Masa menstruasi? Nah, kan jadi tanda tanya kan itu ya. Masa bisa menstruasi, Pak? Nah, gitu. Nah, akhirnya kita coba aja masukkan aja, di enter aja coba. Tersimpan nggak itu softwarenya? Apa namanya data Tono menstruasi itu? Padahal dia ahli program itu kan ya, nggak pernah ada error. Setelah disimpan ternyata datanya apa? Masuk atau tersimpan. Nah ini berarti apa? Softwarenya nggak salah, tapi logikanya dia yang salah. Itu yang namanya error logic. Namanya error logic ya. Ya saya yakin di Jember itu nggak tahu ya, hampir semua 99% lah ya. Laki-laki itu nggak ada yang menstruasi saya pikir gitu ya. Karena takdirnya begitu. Tapi dengan bantuan sistem informasi perangkat sistem informasi pendaftaran pasien rawat jalan yang dibuat oleh mahasiswa Polij, akhirnya apa? Tatanan jadi rusak gitu loh. Takdir jadi ada yang baru. Tono laki-laki menstruasi. Nah, ini gak karu-karuan ya akhirnya. Tujuannya membantu supaya pendaftaran di rumah sakit Subandi ini lebih cepat ya malah hancur semua teorinya kan gitu ya. Gara-gara apa? Logikanya si mahasiswa yang pintar pemrograman tadi itu nggak masuk atau error logikanya gitu ya. Oh ya Pak, ya belum saya nih Pak, belum saya tes soalnya Pak. Kita lihat bukunya, laporannya ternyata sudah dites, black box testing sama white box testing sudah dilakukan dua-duanya. Nah, akhirnya gimana? Tesnya lolos, semuanya lolos baik kan gitu ya. Sukses ya, termasuk ngisi data ini tadi sukses. Ya ternyata bukan si ini, yang salah bukan si mahasiswa yang buat program, tapi apa? Yang ngetes itu yang kurang jeli gitu loh. Ya, siapa yang ngetes waktu ditanya? Nah, dia jawab temannya satu kos. Wah ya sudah, harusnya ya bukan teman satu kos, harusnya ya dokter atau siapa kan ini kan urusan rumah sakit. Oke ya begitu ya. Ini yang rentan ya, rentan ini harus diketahui sejak awal. Jangan sampai waktu diimplementasikan langsung terjadi kayak gini ya sudah bubar itu rumah sakit Subandi kalau seperti ini ya.
Oke, meminimalkan kerentanan ya. Ini kita berusaha mengurangi ya. Kemudian mendeteksi resiko, nah, resikonya apa ini? Ya, jika tono menstruasi, resikonya apa? Gitu maksudnya ya. Jika terjadi tono menstruasi, resikonya apa? Ya, ada kemungkinan ini mungkin kejadian langka, kan gitu ya. Langka harus dicari literaturnya atau harus melakukan penelitian. Ini para dokter, ini ya tapi jarang sekali kan gitu ya. Resiko yang kedua apa? Ya kredibilitas dari si developernya tidak memahami aturan umum gitu ya. Tuh. Dan masih banyak lagi yang lain. Menjamin perlindungan data dan sumber daya sistem yang tadi itu ya, mengamankan ya. Ini kalau ini dari hal yang lain ya, menjamin perlindungan data dan ini dari peretas-peretas itu. Kalau ada orang yang kepingin buka ya. Jadi kita lihat sistem autentikasinya kan gitu ya, loginnya itu. Berarti ada yang lolos loginnya itu ya. Atau kalau enggak ya user error, apa namanya, human error-nya ya. Dikasihkan ke orang itu. Memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi pada user, ya sama dengan yang tadi ya tujuannya. Jadi kalau sudah jadi lancar, tidak ada kesalahan, baik kesalahan atau error program, ya runtime error biasanya, ataupun error logika error, kalau sudah lolos, ya itu karena ada salah satunya pengujian security ya pada semua tahap tadi itu. Oke, ada komentar dari saudara? Silakan. Oh iya, kita ini ya sampai jam 12 ya, tapi ya oke lah, nggak usah sampai jam 12, nanti saya kasih tugas saja gitu ya. Untuk ini metode keamanan ya, metode keamanan ini langkah-langkahnya sebenarnya, langkah melakukan security testing ya. Pertama apa? Kita harus bisa mengidentifikasi semua kelemahan dan kesalahan yang menyebabkan kerentanan ya. Pada SDLC. SDLC tadi apa? System Development Life Cycle, atau ada ngomong Software Development Life Cycle. Ya, yang tadi tuh, yang waterfall tadi, yang kotak-kotak pada semua tahap gitu maksudnya ini ya. Saudara harus tahu, makanya orang ngetes itu harus ngerti ya, harus lebih paham kelemahan dari setiap tahap dan kesalahan yang sering terjadi itu diidentifikasi. Ya, kalau saudara sudah punya identifikasinya, dicatat gitu ya, hafal, syukur-syukur hafal ya sudah, nanti lebih enak. Ini membantu gitu ya. Kemudian yang kedua, langkah kedua, identifikasi hubungan antara error dan kerentanan. Yang pernah terjadi error dan yang akan terjadi. Rentan itu kan yang rawan atau akan terjadi gitu ya. Itu disambungkan. Ini yang nanti muncul resiko tadi itu. Ada nanti kita mungkin pertemuan berikutnya bicara manajemen resiko dan cara membuat tulisan resiko, manajemen resiko. Itu bisa digunakan untuk tugas akhir sebenarnya. Kemudian step 3, identifikasi persyaratan keamanan yang diperlukan untuk menghapus kesalahan. Ya, yang disebut aman seperti apa, teorinya harus saudara tahu. Gitu ya. Informasi itu harus apa? Berkualitas, kan gitu ya. Nilai-nilai informasi, kualitas, apalagi ketepatan, kan gitu ya. Akurasi, ya ketepatan, terus apalagi timingnya sesuai, ya itu ya, masih ada beberapa itu yang nanti. Kemudian langkah keempat, hitung indeks kerentanan berdasarkan jumlah kerentanan yang telah dihapus dan total kerentanan yang ditemukan di awal. Dibandingkan ya, yang di awal, ya total kerentanan yang ditemukan. Yang di awal berapa, dan kemudian nanti dihitung lagi. Tujuannya apa? Untuk diprioritaskan di sini ya. Untuk diprioritaskan, kerentanannya itu diprioritaskan. Ya, mana yang akan dihapus dulu kan gitu ya. Kemudian yang ketiga, potensi total. Nah, sekarang yang keenam, sorry. Yang keenam adalah potensinya. Hitung potensi-potensi itu belum terjadi kan gitu ya. Ramalan lah potensi ya. Oke. Potensi yang mungkin terjadi ini dari resiko tadi itu ya. Dari peta resikonya biasanya. Kemudian yang ketujuh, prioritaskan kerentanan berdasarkan ini berdasarkan potensi kerusakan ini ya, berdasarkan kerentanan berdasarkan potensi kerusakan ya.
potensinya diprioritaskan juga. Ini sorry, yang nomor 7 ini harusnya potensi. Prioritaskan, nah ini ya, potensi kerentanan berdasarkan potensi total kerusakan, harusnya gitu. Oke. Ini ada potensi. Ini tergesa-gesa ini. Oh, dan awalnya ada potensi. Oke, ini langkahnya. Oke, ke-8, tadi 7, 6, 8. Ya, ke-8 ya, prioritaskan berdasarkan potensi. Oh ya, misalkan yang tadi itu ya, saya duplik lagi yang tadi. Kemudian yang ke-8 itu adalah hitung indeks keamanan SDLC ya, dengan menggunakan total kerusakan yang dapat menyebabkan penghapusan setelah dan setelah maupun sebelum sebenarnya sebelum kerentanan. Ya, oke, nanti menghitung ini ada di buku gitu ya, nanti saudara saya tugaskan aja yang ini. Oke, sampai sini ada komentar dari saudara atau yang perlu ditanyakan. Jadi intinya testing tidak hanya dilakukan di program saja, gitu aja ya. Seperti yang kita lakukan kemarin dengan black box dan white box ya. Tetapi dilakukan di semua tahapan pengembangan sistem informasi untuk apa? Menjamin dan meminimalkan kesalahan-kesalahan ya, menjamin bahwa program itu benar sesuai dengan yang disyaratkan atau yang direncanakan atau yang didesain. Itu aja ya. Oke. Ini jenis-jenis kerentanan. Unvalidable input ya, itu tadi ya. Ini unvalidable itu apa? Itu input yang mungkin salah itu loh ya. Misalnya nomor telepon, suruh ngisi nomor telepon, tapi nanti isinya ngetiknya apa A5 gitu ya, A57B3 misalnya gitu. Ya, tidak seperti itu ya. Contohnya itu ya, ini salah atau salah jenis data, rawan ini jenis data. Yang rawan di mana? Kalau umur, wah, umur ini jelas ya, umur ini jelas apa namanya? Numerik ya, numerik kan gitu ya, contohnya. Yang rawan itu apa? Coba kalau nama boleh nggak pakai angka? James Bond 007 gitu ya. Boleh nggak? Ya boleh aja, bebas gitu ya. Tapi ya jarang orang pakai kayak gitu ya. Broken access control, ini masalah akses yang yang tidak semestinya kacau gitu ya, atau salah pengalamatan. Yang namanya pimpinan itu kan boleh mengakses semua ya, semua fungsi kan gitu ya. Baik apa CRUD-nya itu ya create, read, update, delete gitu ya. Kemudian yang ketiga authentication and session management. Nah, ini yang login itu ya. Kemudian cross site scripting. Nah, ini codingnya, scriptnya ya. Tapi cross site. Kalau membuat coding yang ini ya, yang dua site biasanya. Ya, kita kan seringnya satu gitu ya, tidak dua dijadikan satu ya. Buffer overflow yang tadi itu kapasitasnya melebihi ya. Jadi apa? Tampilkan angka 1 sampai dengan tak terhingga. Wah, itu kan pasti overflow kan itu Mas ya. Ya termasuk ini temannya ini injection overflow, improper error handling ya. Ini penanganan kesalahannya ya. Insecure storage ya, ketidakamanan storage itu bisa hard disknya, media simpanan maksudnya ya. Ketidakamanan media simpan ya. Mungkin cara membuka database-nya, YouTube-nya, ya tapi biasanya sudah error di pemrogramannya itu ya. Oke, kemudian Daniel Service, jadi ini apa penyimpangan ya, penyimpangan layanan. Daniel itu penyimpangan, penyalahgunaan lah ya, penyalahgunaan atau penyimpangan layanan. Ya, oke. Contoh mestinya misal ya, mestinya
saudara apa ini? Kalau legalisir jasa gitu ya, misalnya misal bayar gitu ya. Bayarnya apa? Ya jangan di akademik, tapi harus ke bagian keuangan. Nah, kayak gitu-gitu itu. Ya. Insecure configuration management. Nah, ini masalah konfigurasi manajemennya. Ya, ketidakamanan konfigurasi manajemen. Ya, mirip dengan akses tadi itu. Ya. Misalnya manajer produksi itu bisa mengakses konfigurasinya apa namanya? Mestinya hanya bisa baca laporan keuangan, tapi dia sampai pada update delete, wah ini bahaya. Ya ini juga namanya terjadi insecure ya, ketidaknyamanan. Jadi yang rentan itu ini contoh-contoh kerentanan, gitu ya. Oke. Boleh ada komentar dari saudara? Nah ini begini di e-learning ya, di e-learning ini tidak ada golongan sekarang ya. Saya pikir kemarin itu golongan 1, golongan 2 gitu ya. Golongan 1 hari Senin, golongan 2 hari Kamis, saya pikir itu. Ternyata tidak ya, tidak ada sekarang ini. Tugas untuk saudara, coba saudara resume atau saudara ringkas gitu ya, buat ringkasan dari jurnal. Ya, ini jurnal ya, jurnal ada di e-learning ya. Nanti ada jurnal 1, di situ ada jurnal 1 dan jurnal 2. Ini sebaiknya saudara baca semua, ya, dibaca semua. Kemudian saudara lakukan resume, ya, buat resume salah satu saja, salah satu jurnal, ya, salah satu. Lah ini kok jurnalnya 2, tugasnya salah satu, tapi suruh baca semua, ya saudara biar baca aja kan gitu ya. Saudara ngambil salah satu langsung, ya tidak disarankan. Saya sarankan baca dua-duanya karena nanti mirip tapi ada beda-beda. Ya. Biar saudara pengetahuannya ini apa namanya bisa membedakan. Oh ternyata penulis ini begini, ternyata penulis ini begini. Ya. Nanti di sana ada kumpulkan, ya boleh diketik. Nanti kumpulkan tanggal 8 ya, 8 Desember nanti ya. Desember 2021. Ini paling lambat ya. Kalau saudara langsung sekarang ya alhamdulillah. Ya. Maksud saya ini kan ada waktu sampai jam 12. Saya pikir cukup untuk melakukan resume ya. Baca kemudian di resume. Jam 12.00 ini paling lambat. Paling lambat due date-nya. Due date-nya kan ya. Due date. Ya. Dicoba dulu, dibaca, nanti saudara akan lebih paham. Ya. Untuk minggu depan kita akan ya ini karena sudah dijadwalkan materi yang lain ya, saya ngikuti jadwalnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya mudah-mudahan ada gambaran gitu ya. Ya biar lebih jelas saudara nanti kalau baca jurnal ini akan lebih jelas, mudah-mudahan gitu ya. Ya jangan nunggu yang baca satu, yang ngerjakan satu, kemudian baru di copy ya, jangan ya. Upayakan baca sendiri, kerjakan sendiri. Oke, silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Ini jumlah mahasiswanya cuma 21 ini, Nung ya? 40-an seharusnya, Pak. Tapi mungkin ada yang terkendala sinyal. Oh, gitu ya. Oke, nanti teman-temannya yang belum tahu dikasih tahu ya. Yang kelas apa itu? Bondowoso A dan B barangkali ya? Pak. Oke. Saya pikir cukup ya untuk hari ini. Selanjutnya ini tidak boleh diakhiri sebelum jam 12 gitu ya. Iya. Ya sebaiknya saudara kerjakan. Sebenarnya ini tugas terstrukturnya tugas setelah saudara mendapatkan materi. Ya. Kalau di rumah itu tugas mandiri namanya ya. Ya. Oke, selesaikan, coba dikerjakan yang ada di e-learning. Syukur-syukur jam 12 selesai, tambah enak ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ayo.